Halo, Assalamualaikum. Belajar trigonometri 3A, aturan sinus. Aturan sinus itu berlaku pada segitiga sembarang ya. Jadi boleh siku-siku ataupun boleh tidak siku-siku. Oke. Nah, perhatikan ini segitiga ABC, sudut itu diberi nama dengan huruf besar. Adapun ini sisi ada diberi nama dengan huruf kecil. Sisi A itu adalah sisi BC, artinya A di depan sudut A itu adalah sisi A. Demikian juga ini sisi B karena dia di depan sudut B. Jadi sisi A itu adalah sisi BC, sisi B itu adalah sisi AC, gitu ya. Oke, lalu dari sini kita pindah ke sini, dibuat garis tinggi, garis yang tegak lurus terhadap garis yang di depannya disebut garis tinggi, beri nama garis CD, siku-siku di sini tegak lurus. Nah, perhatikan sin itu kan demi ya, sin itu demi. Perhatikan segitiga ini. Nah, ADC. Sudut A, maka ini segi depan, ini miring. Berarti sinnya adalah demi. Depan per miring. CD per AC. Nah, begitu. AC kan B ya. Berarti CD per B. CD ini kali silang aja B kali sin A. Ini CD. Lalu perhatikan segitiga ini BCD, maka sudut B ini sudut B ini sebagai depan, ini sebagai miring, maka sin B adalah CD per BC. BC-nya diganti A kali silang sehingga CD sama dengan A kali sin B. Nah, ini sama-sama BC, sama-sama CD, ini CD, ini CD, berarti ini sama dengan ini ya. B sin A sama dengan A sin B. Oke, sehingga B sin A sama dengan A sin B. B nya kali silang ke sini aja, berarti B per sin B. Sin A kali silang ke sini per sin A, begitu. Oke, maka dari persamaan ini ada 4, B dengan sudut B, sisi A dengan sin A, 4 sekawan ya. Maka dari 4 itu kalau nggak ada satu, maka harus ada 3. Kalau ada 3 bisa dicari salah satunya. Ini yang ditanya sudut B, maka ini harus ada sisi A, sisi B, dan sudut A. Kalau ini yang ditanya sisi B, maka yang 3 lainnya harus ada. Demikian juga untuk yang lainnya. Jadi begini caranya. Oke. Oh iya, sebelum ke lanjut, ini perhatikan sin 0 adalah 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 adalah 1. Nah, untuk 37 dan 53 ini biasa dipakai di fisika, maka ingat ini 345. Ini 345. Jadi kalau 37 di sini ini depannya 3, miringnya 5, sampingnya 4. Kalau 53 ini 53 di sini ini depannya 4, sampingnya 3, miringnya 5. Tinggal di apa nanti yang ditanya ya, sin cos atau tan. Oke. Lanjut ke ini tadi A per sin A, B per sin C, A dengan A, B dengan B. Tentu kalau C dengan C ya, C per sin C. Lalu boleh juga dibalik sih ya. Sin A per A, sin B per B, sin C per C. Ini maaf C-nya harusnya C huruf kecil ya, bukan kapital. C sisi dalam hal ini. Oke. Lanjut ke soalnya. Contohnya, contoh soal nomor 1. Nah, ini soal nomor 1 yang diketahui ini. Nah, ini yang diketahui ini sudut A, sudut C, dan sisi C. Lalu kita gambar segitiga ABC. Ini sudut A, ini sudut C, ini sisi C. Sisi yang di depan sudut C itu disebut sisi C ya. Nah, sisi C itu nama lainnya adalah sisi AB. Nah, lalu yang ditanya panjang AC dan panjang BC. AC berarti apa? Sisi B. BC berarti sisi A. Oke. Nah, karena ini yang diketahui A dan C, kita selesaikan dulu ini ya, pakai rumus ini ya. A dan C. A bersin A, C bersin C. Begitu. Nah, A-nya sudutnya 60, C-nya 45, sin 60 setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2, sehingga ini kali silang aja ke sana, maka 10 kali setengah akar 3 per setengah akar 2. Setengahnya coret, tinggal ini.
Lalu di bawahnya masih ada bentuk akar, dirasionalkan, dikalikan akar 2 per akar 2. Biar ini tidak ada akar di bawah, itu merasionalkan namanya. Akar 2 kali akar 2, 2, akar 3 kali akar 2, akar 6, 10 bagi 2, 5. 5 akar 6. Jadi sisi A yang ini sudah ketemu 5 akar 6. Oke, lanjut ke mana? Ke ini udah ketemu, berarti yang tinggal B. Berarti dicari dulu sudutnya ya. Satu segitiga kan 180. Nah, ini maka B sama dengan 180 dikurang A dikurang C menjadi 75. Oke. C-nya sudah B-nya udah ketemu 75. Nah, ini B per sin B, C per sin A. Boleh nggak dengan A per sin A? Boleh. Hasilnya harus sama ya. Kali ini saya pakai C. Ya, boleh kalian ini B per sin B sama dengan A per sin A. Kenapa? Karena A kan sudah ada ke ini. Kemudian sudutnya juga sudah ada kan? Boleh. Hasilnya harus sama. Kalau beda berarti ada kesalahan. Oke. Nah, ini sin 75 B-nya ini sin 45. Oke, ini pakai kalkulator ya. Sin 75 adalah 0,966 dan sin 45 adalah 0,707. Oke. Untuk pakai kalkulator, perhatikan modenya harus dalam bentuk derajat. Nah, nih, nih. Nah, harus dalam bentuk degree, derajat, deg ya, bukan deg-degan tapi degree ya. Sin 30, cek dulu sin 30 setengah. Oh, berarti udah benar. Nah, tapi kalau ini tidak degree, maka sin 30 tidak setengah. Oke, kita lihat nih. Nah, ini contohnya. Sin 30 0, min 0, nah kok nggak setengah? Kenapa? Karena salah. Modenya ini masih dalam bentuk radian. Ini maksudnya 30 pi. Nah, bukan 30 derajat. Nah, ini. Makanya ini harus cek dulu. Jangan sampai ini bentuknya radian seperti ini. Nah, maka nanti kalian ini ubah dulu nih. Ketik di sini, ubah ini menjadi derajat. Ini masih bentuk radian. Oke, begitu ya. Agar tidak salah. Jadi cek dulu model kalkulator kalian ini. Kalian bisa install di Play Store ya, bisa diinstal di Play Store gratis. Oke, lanjut balik lagi ke soalnya tadi ya. Nah, nih. Ini berarti ini tinggal kali silang ke sana ya. Nah, pakai kalkulator aja hasilnya 13,66. Oke, itu jadi B sudah ketemu, sisi B juga sudah ketemu. Lanjut, bagaimana kalau tidak pakai kalkulator? Karena kadang soal itu bentuknya nggak seperti itu kalau PG. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, sin 75 itu kan 45 tambah 30. Boleh nggak dibalik 30 tambah 45? Boleh, hasilnya sama pasti nanti ya. Oke, nah sin A plus B itu rumusnya sin cos cosin. Nah, ini tinggal dihafal aja sin cos cosin. Ininya kalau ini plus, ininya plus, ininya plus. Kalau ini min, maka sininya min. Nah, gitu. Sin cos cosin, gampang kan, dibalik aja. 45 30, 45 30, tinggal diisi aja. Ini 45 cos 30 berapa, begitu ada di atas tadi ya. Nah, ini dapat disederhanakan menjadi begini. Setengah kali setengah seperempat, ini seperempat, sama-sama seperempat. Akar 2, ini akar 2, begini aja seperempat akar 2. Berarti ini akar 3 taruh dalam, karena belum ditulis di luar, ini tinggal 1 kan, taruh di dalam gitu. Nah, yang sama begitu. Oke, atau boleh juga ini dikalikan seperempat akar 6, seperempat akar 2, seperempatnya yang sama taruh di luar menjadi akar 6 plus akar 2, boleh, hasilnya sama. Ini dengan ini tuh nilainya sama tapi bentuknya yang berbeda. Bentuknya yang berbeda tapi nilainya sama. Oke, kembali lagi ke sini tadi ya. Nah, berarti sin 75 dikali silang. Nah, ini saya pakai sin 75-nya yang ini. Nah, yang ini. Nah, akar 3 plus 1. Nah, ini per ini ya. Nah, sekarang 10 per 4 dibagi setengah. Akar 2-nya nanti kan coret ya. 10 per 4 dibagi setengah. Nah, ini menjadi dikali, tapi dibalik. Dikali 2 per 1. Nah, 20 per 4 adalah 5. Nah, jadi 5 akar 3 plus 1.
Tuh, ini hasilnya sama dengan yang tadi. Nah, sama dengan ini ya. Nah, ini kalau ini pakai kalkulator, ini pakai perhitungan. Kadang-kadang bentuknya mintanya seperti ini, gitu ya. Jadi harus bisa menyelesaikan dengan yang dikehendaki oleh soal. Lanjut nomor 2. Nomor 2 diketahui ini ya. Ini sisi AC, ini sisi BC. Nah, begitu. Ini sudut B. Berarti B dengan B, ini A dengan A ya. Berarti kita cari dulu ya sudut A. Berarti kita selesaikan A dan B dulu ya. A dan B ini. Cari dulu sudut A. Ini yang diketahui sisi A, sisi B, dan sudut B. Itu ya. Sehingga kita bisa mencari sudut A dengan rumus ini. A per sin A, B per sin B. Boleh dibalik sin A per A. Boleh ya. Oke. Nah, ini 10 per sin A. Terus ini B-nya 12 per sin 30. Oke. Lanjut. Nah, ini dibalik aja, dibalik sin 30 per 10 ya kayak tadi ya. Nah, ini dibalik. Kalau ini dibalik, sini juga dibalik. Ya. Terus dikali silang aja. Nah, dikali silang. Oh, ini dicari dulu ya sin setengah, sin 30 setengah ya. Nah, terus setelah itu dikali silang 10 kali setengah per 12. Ini 5 per 12. Jadi sin A adalah 5 per 12. Sin A. Tapi kita pengen mencari sin berapa yang nilainya 5 per 12. 5 per 12 itu kalau didesimalkan segini. Nah, gitu. Sudutnya berapa? Nah, ini kalau pakai kalkulator ini sin pangkat min 1. Sin pangkat min 1 dari ini nilainya 24,6. Jadi maksudnya begini, sin 24,6 adalah segini. Jadi sudutnya 24,6. Atau dalam kalkulator lain ars, ARC, arcus sinus. Nah, ini ARC sinus 0. Ini nilainya segini. Maksudnya ini. Jadi arcus sinus dari ini nilainya segini. Atau sin pangkat min 1. Nah, dari ini nilainya ini. Jadi ada yang model begini, ada yang model begini. Nah, kalau kalkulator yang di bawah tadi, nah ini. Nah, itu sin pangkat min 1. Dari itu nilainya 24,6 sekian-sekian. Nih. Nah, sin pangkat min 1 yang tanda ini ya. Caranya gimana? Save. Nah, klik save baru sin. Nanti ini yang muncul ya. Gitu. Oke. Nah, sehingga sudah ketemu ya, sudah ketemu sudut A yaitu 24,6. Oke. Sehingga kita bisa mencari sudut C. Tinggal taruh sini ya. ABC 180. Nah, 180 dikurang ini adalah 125,6. Nah, oke, lanjut kita gunakan rumus yang 3 ini kita tulis lengkap semua nih ya. C-nya sudah ketemu ini sin 125 ini udah ketemu. Nah, kita boleh C dengan B, boleh C dengan A. Oke, sekarang C dengan B. Nah, ini ya. Oh, ini. C dengan B sehingga begini. Oh, sin 30 setengah tinggal ini kali silang ke sana. Hasilnya ini ya, kalkulator. Sekarang bagaimana kalau C dengan A? C dengan A ini. Nah, ini dengan 10 yang belakang. Nah, ini dikali silang aja ke sana, hasilnya segini. Sama ya, ada sedikit perbedaan itu kan masalah pembulatan. Karena kan kita tadi memotong, membulatkan. Jadi ada di sini 2 digit dari belakang itu ya, 2 digit dari belakang ini terjadi perbedaan itu wajar ya. Tapi jangan perbedaannya di depan, ini 19, ini misalkan 11, itu pasti ada salah hitung. Tapi kalau jauh begini, nilainya sedikit perbedaan itu karena faktor pembulatan. Oke. Nah, kita bisa juga begini ya, sin A tadi kan 5 per 12 ya. Nah, ini sin A 5 per 12. Nah, bisa juga pakai Pitagoras begini untuk mencari cosnya. Ini kan pakai Pitagoras, akar dari miring kuadrat 12 kuadrat dikurangi yang depan kuadrat. Jadi
144 kurang 25 akar 119. Jadi nanti kadang ada pertanyaan, berapakah cos A? Nah, cos A. Cos A ya berarti, nah ini akar ini per ini. Kalau ditanya tan A ya berarti tan itu depan per samping ya, 5 per akar ini. Tinggal dirasionalkan aja kali akar ini per akar ini ya. Begitu. Itu kadang-kadang ada pertanyaan cos A. Nah, di sini ada pertanyaan cos A tan A, nggak bisa langsung, cari dulu sudut A-nya, gitu ya. Cari dulu sudut A-nya, lalu bisa cari tan A atau cos A-nya. Oke, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.